Disiarkan langsung dari kawasan Cilikriwut, Gedung Gauteng Pos Group 101 KPFM, memainkan musik terbaik di Palangkaraya. Selamat pagi pendengar setia talk show hari ini. Kita bareng perwakilan dari Pos Indonesia, kita bakal bahas tentang aplikasi Postpay dan apa-apa aja yang terkait dengan ini. Bersama Rahma di sini udah ada kehadiran Bapak Andian Pradipto. Beliau adalah Eksekutif General Manager KCU Kantor Pos Palangkaraya. Halo Bapak Andrian. Halo, Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak? Baik ya Pak ya? Alhamdulillah baik. Oke, Pak, kita mau ngobrolin tentang Postpay nih Pak. Siap. Nah, ini sebenarnya kalau orang yang belum tahu Postpay itu apa sih Pak sebenarnya? Makasih. Postpay itu sebenarnya adalah aplikasi yang diluncurkan oleh PT Pos Indonesia. Sudah bisa di-download di Play Store dan App Store. Jadi aplikasi ini adalah sebenarnya aplikasi untuk kemudahan masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan. Jadi di dalam aplikasi ini komplit, kita punya ada ratusan biller, kemudian masyarakat dengan aplikasi ini juga bisa melakukan remitansi, pengiriman uang, baik itu ke sesama aplikasi Postpay, pemilik lain, maupun ke rekening perbankan. Oke, perbankan juga udah bisa connect gitu. Betul. Nah, sampai sejauh ini sendiri yang Bapak tahu, Postpay itu sudah digunakan banyak orang atau ini aplikasi baru Pak sebenarnya? Sebenarnya Postpay ini adalah produk ini ya, rebranding ya. Jadi sebenarnya kita dulu sudah menggunakan aplikasi ini, tapi namanya masih Postgiro Mobile. Postgiro Mobile. Betul, itu sudah beberapa tahun yang lalu dengan pengguna yang sudah puluhan ribu. Kemudian beberapa waktu lalu, tahun 2021 juga, kita melakukan rebranding. Jadi Postpay ini diberikan merek lagi, diberikan nama baru, kemudian secara tampilan, secara performa, utilitas kita sesuaikan semua. Kita upgrade bagaimana caranya supaya ini memudahkan, aplikasi ini memudahkan masyarakat khususnya di era pandemi seperti ini. Jadi orang nggak perlu kemana-mana, tinggal cukup menggunakan satu aplikasi, jasa keuangan semuanya bisa dilakukan. Oke. Dan kalau misalnya ada orang yang pengen pakai Postpay, dia install Postpay bisa di App Store atau Play Store tadi. Kira-kira persyaratan apa aja Pak yang harus kita siapin gitu sebelum mendaftarkan atau bikin akun tadi? Oke, cukup simple ya. Jadi hanya nomor NIK sama nomor handphone. Nomor handphone itu saja. Jadi ada dua. Misalkan teman-teman ini install dari Play Store ya, Play Store itu kami nyebutnya masih light, kategorinya masih light. Oke. Light itu adalah ada batasan-batasan. Jadi misalkan aplikasinya sudah jalan nih, semua fiturnya juga sudah jalan, namun saldo maksimal yang bisa di top up di aplikasi tersebut hanya 2 juta rupiah. Maksimalnya 2 juta aja nih? Maksimal 2 juta rupiah. Tapi udah bisa terima ditransfer atau mentransfer? Bisa, sudah bisa semua. Oke. Tapi maksimal saldo 2 juta rupiah. Kemudian ketika para pengguna pengen, saya kayaknya kok banyak ya transaksi saya, kayaknya Postpay 2 juta kurang deh menurut saya. Betul. Terlalu sedikit gitu? Terlalu sedikit. Silahkan teman-teman bisa datang ke kantor pos untuk melakukan upgrade. Jadi nanti kami akan mengisi biodata lebih lengkap, kita upgrade menjadi reguler. Dari light tadi ya, dari light menjadi reguler. Nah keuntungannya di reguler ini, saldonya jadi tidak terbatas. Oh, saldonya unlimited. Tidak terbatas, betul. Unlimited, bisa berapa puluh juta saja kalau misalnya ada kan? Betul. Bahkan ratusan juta juga bisa. Kenapa tuh Pak? Kenapa ada dua kategori gitu? Oke, jadi ini juga terkait dengan aturan ya dari sisi layanan jasa keuangan. Ketika kita mendaftar di awal kan hanya butuh verifikasi NIK dengan nomor handphone. Betul. Jadi datanya terbatas hanya di 2 itu saja. Sedikit masih data diri orang ini. Betul. Jadi kalau kita upgrade, kita harus memenuhi KYC, Know Your Customer. Jadi itu dari peraturan dari Bank Indonesia juga ya. Jadi akan lebih banyak data yang kita collect nantinya. Oke. Dari situ barulah
kita bisa upgrade, kemudian saldonya tidak terbatas, dan maksimal transaksi satu harinya bisa sampai 50 juta. Nah, maksimal 50 juta dan itu sangat banyak sekali sih. Harian, betul. Berarti kalau misalnya pendengar siap pengen upgrade tadi, maka itu akan lebih lengkap lagi data diri kalian yang ada di dalam aplikasi Postpay ini. Betul. Nah, kalau misalnya kita pengen upgrade, datang ke kantor posnya, itu bawa persyaratan apa aja nih? Tetap bawa KTP, identitas diri, kemudian nanti akan mengisi formulir di sana. Oke. Jadi tidak dibutuhkan banyak hal sih sebenarnya, cukup simpel. Nah, sepengalaman saya ini kan sekarang lagi ada yang namanya kuis Postpay, Pak ya. Betul. Di radio-radio gitu di seluruh Indonesia. Saya kemarin ikut dan sebelumnya install juga. Ternyata ada permasalahan di data diri dan saya ternyata nggak perlu datang ke kantor posnya, cukup menghubungi nomor call center udah bisa, Pak, udah dibantu gitu. Betul sekali. Jadi ada pilihan juga karena sekarang serba online, serba digital, sangat mudah sekali gitu. Betul sekali. Pak, ini kalau untuk bayar-bayar sendiri bisa nggak, Pak, untuk Postpay ini misalnya bayar tagihan PDAM dan lain-lain gitu? Betul. Jadi aplikasi ini sebenarnya sudah connect nasional ya. Jadi misalkan nih PDAM. Benar. PDAM itu saat ini baru terbatas sama PDAM yang sudah bekerja sama dengan kantor pos. Oke. Tapi misalkan nih gini, PDAM di Jawa sudah kerjasama dengan kantor pos. Pas kebetulan kita lagi di luar kota nih, lagi di Palangka nih. Kok hari ini jatuh tempo ya tagihan air di rumah saya di Jawa gitu. Bisa dilakukan lewat Postpay. Jadi tidak ada kendala di sini. Wah, cukup komplit ya. Dan kalau misalnya untuk token listrik, Pak? Token listrik kita juga bisa pasca bayar, prabayar. Jadi kalau malam mati listrik, ternyata tokennya habis, silahkan langsung gunakan Postpay. Jadi mendengar sih kalau misalnya pakai Postpay ini, kalau misalnya malam-malam udah bunyi-bunyi itu, kita nggak perlu lagi repot ngubungin teman kita yang biasa jualan. Nah itu kadang-kadang orang sudah tidur dan lain-lain, makanya kalian pakai Postpay aja, bisa bayar token listrik juga di sana. Terus untuk pulsa sendiri, Pak? Pulsa kita juga bisa, semua provider kita bisa. Waduh. Kemudian BPJS Kesehatan kita juga bisa. Kayaknya hampir semua deh, nggak ada yang nggak bisa dilakukan oleh Postpay deh kayaknya. Nah, terus yang biasanya jadi kayak orang tuh merasa ini terlalu diberatkan gitu, biasanya ada biaya admin. Betul. Nah, apakah di Postpay ini sendiri ada? Kalau di Postpay memang ada biaya admin, itu tergantung kerjasama kita dengan para mitra. Misalkan dengan PLN gitu ya, tentunya pasti ada biaya admin. Cuma biaya adminnya memang kami dibandingkan dengan pesaing yang lain, kita lebih murah. Lebih murah? Betul. Lebih terjangkau? Betul. Wah. Terus sekarang zamannya kita belanja online di e-commerce. Betul. Kita misalnya beli apa-apa jarang ke toko fisik gitu, apalagi kalau tokonya di luar pulau dan lain-lain. Apakah menggunakan Postpay ini kita bisa, Pak? Misalnya beli di salah satu e-commerce yang ada di Indonesia gitu. Betul banget. Jadi untuk melakukan pembayaran ya, misalkan kita belanja di salah satu marketplace gitu ya, biasanya kan muncul tuh nomor virtual account pembayaran gitu ya. Silakan lakukan lewat Postpay. Jadi Postpay juga sudah mendukung pembayaran marketplace. Wah, keren. Ini ya, kalau misalnya kalian mau belanja bisa gunain Postpay ini sendiri. Terus selain itu apalagi nih, Pak, menurut Bapak yang wajib pendengar setia nih tahu tentang keunggulan dari Postpay ini sendiri? Satu lagi ya, jangan lupa bahwa Postpay sudah mendukung Quick Response Indonesian Standard. Apa itu, Pak? Jadi ketika teman-teman nih belanja ke suatu merchant, kemudian di situ ada pembayaran cashless ya, menggunakan QR code. Kemudian jadi jangan khawatir karena kris sendiri sudah disematkan di Postpay. Jadi tinggal scan QR code yang ada di merchant tersebut, kita sudah bisa melakukan pembayaran. Kalau dulu sebelum Quick Response Indonesian Standard, jadinya masing-masing merchant itu banyak tempelan. Jadi misalkan ada si A, si B kan masing-masing ya. Benar. Nah, dengan adanya Quick Response Indonesian Standard ini, jadi cukup satu yang ditempel, dari berbagai aplikasi kita sudah nyambung. Wah, ini sih. Apa namanya itu?
Biaya nggak kalau ke QRIS itu? Kalau kris kita ada biaya ya, ada biaya. Saya lupa biayanya berapa. Cuma yang pasti minim sekali, minim sekali, dan tentunya yang paling utama adalah memudahkan masyarakat gitu dengan adanya kris ini. Karena tidak perlu pindah aplikasi, cukup dengan satu menggunakan postpay dia sudah bisa connect ke berbagai aplikasi yang lain gitu. Terus Pak Andrian, saya pernah baca-baca ternyata postpay ini bisa buat bayar pajak. Ini benar atau enggak sih Pak? Betul, betul. MPN G3 pajak. Waduh, kapan lagi ya ada aplikasi kayak dompet digital gitu tapi bisa buat bayar pajak. Jadi kita nggak perlu ribet ngurus-ngurus lagi nyiapin berkas-berkas. Tapi kalau misalnya ada masyarakat yang di pelosok-pelosok gitu pengen install aplikasi ini untuk jangkauan jaringannya sendiri gimana Pak? Selama ada jaringan internet Aman Pak ya? aman. Kita Internet bisa. kuat, internet lemah, itu Betul. tergantung dengan jaringan aja berarti. Betul, tergantung dengan jaringan. Mana sekarang juga kantor pos juga sudah banyak sekali untuk ngurus dan lain-lain. Betul. Jadi nggak perlu khawatir lah. Nah, tapi setelah ini kita bakal ngobrol lagi. Ada beberapa kendala mungkin Siap. terkait pengalaman saya dan teman-teman. Nah, kita mungkin langsung konsultasi aja hari ini biar dijawab langsung sama beliau. Gimana sih kalau misalnya ada kendala, cara kita ngatasinya. Tapi kita masih bahas seputar aplikasi postpay, dompet digital buat bayar-bayar gitu. Nah, kita masih bareng Bapak Andrian di sini. Saya pribadi pengen nanya beberapa permasalahan yang pernah saya alami dan teman-teman juga gitu. Yang pertama, pernah bikin akun pas melengkapi data diri tuh Pak, kan ada diminta buat melengkapi data diri. Itu waktu itu nicknya bermasalah. Nah, ini bingung nih karena kalau bikin lagi nicknya kan sama gitu. Nah, ini kira-kira gimana kalau ada pendengar setia yang mengalami permasalahan serupa nih Pak? Betul. Kalau mengalami kendala terkait dengan aplikasi postpay, silakan menghubungi customer service kami atau di situ ada kontak call center ya. Jadi silahkan nanti sampaikan kendalanya di situ, nanti akan diberikan solusi oleh petugas kami yang ditugaskan. Oke. Dan bisa dipastikan ini fast respon Pak ya? Betul. Nah, kalau misalnya mungkin agak jauh ke kantornya, betul, bisa hubungi call center. Tapi kalau misalnya dekat atau pengen ketemu langsung, bisa langsung datang aja. Di alamatnya Pak, silakan Pak. Alamat kantor pos. Alamat kantor pos Palangkaraya di Jalan Imam Bonjol nomor 3 Palangkaraya ya. Silakan, kami standby pelayanan setiap harinya mulai pukul 7:30 sampai dengan pukul 6 sore. Nantinya kita akan sampai malam. Ya, kemudian kita juga dalam 1 minggu kita pelayanan 7 hari, jadi nggak ada hari libur. Bener. Jadi bener Bang. Oh iya siap. Pastikan kalian kalau datang ke sana dengan protokol kesehatan, pakai masker. Betul. Gitu. Nggak dilayani kalau nggak pakai masker. Iya, karena kita masih pandemi nih. Oke, silakan Bang. Nah, menyambung dari pertanyaan Mas Rahmat tadi, ada kesan masyarakat itu kok ribet sih mau pakai postpay. Nah, itu seperti apa Bang anunya? Sebenarnya dibandingkan dengan dompet digital misalnya yang lain itu kalau lebih jadi ribet gini, gitu misalnya. Postpay ini sebenarnya ngarahnya ke bukan ini ya, bukan dompet digital ya, bukan e-wallet ya. Dia ngarahnya lebih ke mobile banking sebenarnya. Berarti cakupannya lebih besar dari itu. Betul. Kenapa saya bilang lebih mirip ke mobile banking? Karena kalau di aplikasi ini selain untuk pembayaran, hampir semua biller ya kita bisa. Bener. Keunggulan lainnya itu adalah jasa keuangan seperti remitansi. Jadi pengiriman uang yang itu juga tidak bisa dilakukan oleh e-wallet. Benar. Termasuk dengan cash out. Jadi kalau e-wallet cenderung hanya bisa top up, kemudian dihabiskan di ya fasilitas yang ada di situ lah ya. Benar. Sedangkan dengan postpay kita bisa cash out dengan beberapa alternatif. Ini misalkan nih lagi perjalanan ada kantor pos, pengen ngambil uang lah, bisa di kantor pos. Benar. Kemudian ada salah satu supermarket, Indomaret. Nah, kita juga bisa Bisa diuangkan di Indomaret maupun di ATM BCA tanpa kartu. Wah, benar-benar
mobile banking udah ini mah. Betul. Tapi lebih lengkap gitu. Karena kita bisa bayar-bayar yang lain juga. Makanya untuk persyaratannya tadi memang agak lebih ribet dikit lah gitu ya. Nah, karena Jadi- memang data dirinya harus lebih lengkap. Betul sekali, betul sekali. Terus tadi kan Pak Andrian ada menyinggung tentang cash out atau tarikan tunai gitu. Betul. Ini ada minimal saldonya nggak sih yang harus tersisa di dalam rekeningnya itu sendiri? Oke. Untuk saat ini ada minimal saldo, tapi cukup kecil, cuma 10.000. Wah, itu nggak masalah. Bandingkan dengan yang lain kan Bener. harus ada Ada yang- ratusan ribu gitu. Bahkan ada yang Kita cukup 10.000 saja. karena kalau bagi anak kos 50.000 tersisa itu aja, itu keselnya Berharga minta ampun. sekali ya. Misalnya kita dikirimin 100.000, Betul. bisa narik cuma 50. Betul. Dan kadang-kadang tiap bulannya ada ini lagi, ada biaya apa gitu ditarik Betul. lagi. Kalau di Postpay sendiri nggak ada Pak ya? Nggak ada. Nggak ada. Berarti memang uang kita bakal utuh di situ. Betul. Jadi kalau kita misalnya setelah gajian nih masuk ke rekening, kirim semua aja ke Postpay. Wah, benar. Iya kan? Biar aman dulu gitu. Aman dulu kan. Jadi belanja pakai Postpay semuanya kan. Betul. Mau ke kafe-kafe tinggal scan barcode di situ. Enak sekali tuh. Awalnya saya ngira kalau misalnya pengen tarik tunai itu hanya bisa di kantor pos. Ternyata di minimarket juga bisa ya. Betul. Wah, keren. Oke Pak, terima kasih banyak udah mampir ke studio kita. Kita udah bahas juga tentang Postpay sendiri. Jadi tambah yakin nih kita buat pakai Postpay karena download sekali, untungnya berkali-kali. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak, selamat Baik, sama-sama. pagi. Selamat pagi.